Teman-teman, sebelum ibadah ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, selamat bergabung di ibadah anak online bersama channel In Jesus. Bersama aku Andris Dan aku Angel. Sekarang channel YouTube kita berubah ya, dari channel 9 Ministry menjadi channel In Jesus. Jangan lupa like, subscribe, and share YouTube channel In Jesus. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkati awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Semoga apa yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, siapa yang bersuka cita hari ini? Saya! Yuk kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan
indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Teman-teman, kita harus saling mengasihi ya, seperti kasih Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman,
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan walaupun secara online kami masih bisa tetap ibadah. Tuhan Yesus, berkati teman-teman di rumah Tuhan, berkati kakak ke sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak yang memberikan firman Tuhan agar sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berikan kami semua telinga yang dengar-dengaran dan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Nah, hari ini coba kalian mau lihat mana nih yang udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wah, kalian udah rapi-rapi, udah siap ya? Mau dengar apa? Mau dengar firman Tuhan. Yuk, adik-adik yang sudah siap dengar firman Tuhan, duduknya yang manis. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ya. Kata kunci kita hari ini adalah berharap kepada Tuhan karena Dia memiliki rencana yang baik. Sekali lagi, berharap kepada Tuhan karena Dia memiliki rencana yang baik. Nah, adik-adik, walaupun sepertinya kita melihat di sekeliling kita tidak baik, tapi percayalah dan terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita semua. Kalian yakin itu? Ya, kalian harus percaya itu. Yuk kita mau buka Alkitab kita dari Kejadian 26. Nah, ada salah satu tokoh di Alkitab ini, dia tetap berharap kepada Tuhan dan ternyata Tuhan memberikan rencana yang baik, yang indah buat tokoh ini. Adik-adik mau tahu? Yuk kita lihat ya sama-sama. Nah, adik-adik, ini zaman waktu Abraham. Nah, kalian masih ingat Abraham itu siapa? Bapak orang beriman. Nah, waktu itu ternyata terjadi kelaparan. Jadi banyak orang susah untuk mendapatkan bahan makanan. Kering, di mana-mana kering. Wah, keadaannya tidak baik ya. Nah, mungkin kalian juga bisa lihat di sekeliling kalian, di sekitar kalian, mungkin keadaannya juga tidak baik. Tapi kita mau belajar dari anaknya Bapak Abraham, yaitu Ishak. Ishak ini walaupun dia mengalami kelaparan, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan waktu itu adik-adik, Ishak dan istrinya Ribka, dia ini pergi karena daerahnya tempat dia itu kelaparan. Dia pergi ke Gerar. Nah, di sana ada Abimelek, rajanya Filistin. Dan kemudian waktu suatu hari di kemahnya itu Ishak, tiba-tiba Tuhan datang kepada Ishak. Dan Tuhan berkata-kata, "Hai Ishak, engkau adalah anak Bapak Abraham dan aku pernah berjanji kepada bapakmu bahwa aku akan membuat Bapak Abraham dan keturunannya menjadi keturunan yang sangat banyak seperti banyaknya bintang di langit." Coba ada yang bisa hitung gak banyaknya jumlah bintang di langit? Wah, pasti tidak terhingga. Nah, Tuhan bilang, janjinya Tuhan apa? Keturunannya Bapak Abraham akan seperti banyaknya bintang di langit. Wah, berarti akan sangat banyak sekali. Dan kemudian Tuhan juga berkata kepada Ishak, "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah." Wah,
Ishak simpan janjinya Tuhan itu dalam hatinya. Tapi janganlah engkau pergi ke Mesir. Tinggallah tetap di sini sebagai orang asing, dan aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi Ishak tetap tinggal di Gerar, dan dia tetap ingat janjinya Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan, karena dia yakin rencananya Tuhan pasti indah. Walaupun kemarin dia mengalami hal yang tidak baik, yaitu kelaparan, tapi dia tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat Ishak. Dan kemudian adik-adik, karena Tuhan suruh Ishak tetap tinggal di Gerar, dia tetap tinggal di Gerar. Dan kemudian Ishak itu menabur benih. Dia menabur benih di tanah tempat dia tinggal, dan kemudian dia itu menghasilkan 100 kali lipat, adik-adik. Wah, banyak sekali ya. Dan gak cuman itu, dia itu punya kambing, domba, lembu, sapi yang banyak sekali, dan juga budak. Wah, pokoknya kekayaannya bertambah-tambah. Wah, ternyata rencana Tuhan digenapi loh di dalam Ishak. Walaupun tadi dia mengalami kelaparan, hal yang tidak baik, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, ini adik-adik, kita mau belajar dari Ishak. Walaupun sepertinya tidak ada harapan untuk berharap, tapi tetaplah berharap kepada siapa? Tuhan Yesus. Dia punya rencana yang indah buat kita semua. Sama seperti Ishak, dia tetap berharap dan dia memperoleh harta yang berlimpah-limpah. Ternyata Tuhan memberkati Ishak berlimpah-limpah adik-adik. Wah. Lalu si Raja Filistin ini, Abimelek ini datang. Wah, Ishak, sepertinya kamu harus pindah dari tempat ini, karena kami lihat kekayaanmu ini semakin bertambah-tambah kayaknya di tempat ini. Wah, akhirnya Ishak, baiklah Abimelek, aku akan pergi dari tempat ini. Nah, akhirnya Ishak pergi dengan istri, anak, harta bendanya semuanya, dia pergi dan dia menetap di lembah Gerar. Dan kemudian dia tetap tinggal di situ dan dia berternak, pokoknya semuanya harta bendanya itu berlimpah-limpah. Dan kemudian adik-adik, dia ini dan anak buahnya itu membuka sumur-sumur yang sudah ditutup, yang waktu itu digali sama Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham dulu itu menggali sumur, tapi udah beberapa ada yang tutup karena mungkin sudah tidak menghasilkan air lagi. Dan kemudian Ishak dan anak buahnya itu membuka kembali sumur-sumur yang ada di daerah itu. Dan ternyata waktu itu dia itu menggali sumur, tapi ternyata ribut sama gembala-gembala di Gerar itu. Mereka berantem, mereka memperebutkan sumur itu. Dan akhirnya sumur itu diberi nama Esek sama Ishak, karena mereka bertengkar dengan gembala-gembala di tempat itu. Dan kemudian Ishak bilang, oke, kita cari lagi sumur yang lain. Dicari lagi sumur yang lain, lalu digali lagi sumur yang lain. Dan ternyata mereka bertengkar lagi, mereka memperebutkan lagi. Ini punyaku, ini punyaku. Gak ada yang mau kalah. Akhirnya Ishak memberikan lagi nama sumur itu Sitna, karena mereka juga bertengkar lagi. Dan kemudian akhirnya digali lagi, ada satu sumur lagi, tapi mereka tidak bertengkar. Wah, akhirnya sumur itu diberi nama Rehobot. Artinya, wah, Tuhan sudah memberi kelonggaran kepada kita. Kita bisa beranak cucu di tempat ini. Akhirnya menetaplah Ishak di tempat itu dan dia beranak cucu. Dan semua kekayaannya makin berlimpah-limpah. Ingat adik-adik, kita mau belajar dari Ishak. Walaupun sebelumnya keadaan kita tidak baik,
sepertinya kita udah gak ada harapan lagi untuk berharap. Tapi tetap berharap kepada siapa? Tuhan Yesus adik-adik. Jangan pernah kamu merasa aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangan merasa putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan punya apa? Rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Sama seperti Ishak. Yang pertama dia mengalami kelaparan. Tapi dia berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan harta yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Ishak berlipat kali ganda. Dan akhirnya Ishak menetap di situ. Dan adik-adik, kita mau belajar ya. Walaupun keadaan kita sekalipun saat ini tidak baik, terus berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Yuk kita sebutkan kata kunci kita hari ini. Apa adik-adik? Berharap kepada Tuhan dan Ia akan memberikan rencana yang baik buat kita. Ya, mari adik-adik yang mau terus berharap kepada Tuhan, yang tetap percaya bahwa rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari Ishak. Walaupun Tuhan keadaan kami saat ini tidak baik, tapi kamu mau tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberi kami berkat yang berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu itu terus menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami akan terus lakukan firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, saat ini kita sedang ada di era Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Indonesia Tuhan, supaya Indonesia dijauhkan dari hal yang buruk Tuhan, dijauhkan dari narkoba, dari korupsi Tuhan, berkati kesejahteraan Indonesia Tuhan. Jauhkan juga Tuhan, hilangkan virus COVID-19 Tuhan, supaya kami bisa beribadah lagi seperti biasa Tuhan, bisa menjalankan aktivitas kami seperti dulu Tuhan. Ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang mengajar kami apa tentang firman-Mu Tuhan, supaya apa yang diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan gereja-gereja yang ada di Indonesia, berkati juga untuk presiden, menteri, dan juga seluruh pemerintahannya Tuhan, supaya dijauhkan dari mara bahaya Tuhan. Berkati juga untuk pendeta-pendeta Tuhan,
supaya mereka bisa memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati juga untuk orang tua dan anak-anak sekolah minggu yang sering beribadah kepadamu Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan juga berkatilah seluruh rakyat-rakyat Indonesia Tuhan, supaya lebih takut akan Engkau. Amin. Dan lebih bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik yang terkasih, kita angkat kedua tangan kalian, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan Amin. amin.